Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, bahkan selamat malam kepada para mahasiswa di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia yang sedang akan mengambil perkuliahan Embedded System. Saya akan menerangkan mengenai rancangan perkuliahan Embedded System atau dalam bahasa Indonesia sistem tertanam. Atau bahkan nanti kita hubungkan dengan sistem tertanam dan Internet of Things. Dosen atau pengampunya ada dua. Yang pertama adalah saya sendiri, Profesor Dr. Wisujatmiko, dan nanti akan didampingi oleh Bapak Grafika Jati, Magister Komputer. Khusus Embedded System, saya akan bercerita mengenai apa itu embedded system karena merupakan kunci pada smart system yang ada di sekitar kita, smart system. Aplikasi sistem tertanam ini sangat banyak sekali aplikasinya, bahkan menjadi backbone teknologi pada smart home yang berwujud pada rumah tangga pintar, sebagai contoh kontrol lampu, pendingin ruangan, penghangat ruangan, hingga pada sistem penguncian pintu yang adaptif dan real time tergantung keadaan atau kondisi pengguna. Dan sekarang sebetulnya bukan embedded system saja, smart embedded system yang kita akan gabungkan dengan kita teknologi namanya AI, Artificial Intelligence, dan IoT, Internet of Things. Dan ini pun yang akan menjadikan dasar lahirnya sekarang seperti smart city atau kota cerdas dan sebagainya. Di mana kota cerdas ini adalah suatu kota yang ditata, ya, dikelola berbasis teknologi. Ya, ribuan sensor akan ditanam di seluruh sudut kota untuk memberikan informasi wilayah secara real time, ya, sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan layanan publik. Mulai dari yang sederhana, contohnya seperti smart lighting, smart parking, monitoring air quality, hingga intelligent transportation system di suatu kota negara yang kompleks. Pada perkuliahan ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai merancang dan membangun perangkat berbasis embedded system dan Internet of Things. Ya, sebelumnya ini adalah silabus perkuliahan, ya. Sebelum para mahasiswa ini memulai belajar embedded system, ada baiknya kita memberikan gambaran umum, topik atau materi apa saja yang akan kita pelajari. Lalu perangkat penunjangnya, buku-buku referensinya, dan tidak lupa beberapa peta yang kita bangun nih, ya. Prototipe yang sudah bangun, ya, di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, dan juga beberapa penghargaan tingkat nasional bahkan internasional. Lalu materinya, ya, khusus yang embedded system, yaitu kita akan belajar namanya Introduction to Embedded System, microcontroller, sensor, aktuator, interrupt and scheduling, dan Introduction to Real-Time Operating System. Nah, jadi kita coba nanti akan menanam beberapa sistem operasi di sistem kita. Ya. Dan khusus untuk Internet of Things, ya, kita juga akan belajar apa itu Introduction to Internet of Things, atau kita sebut IoT. Lalu kita juga akan menjelaskan apa itu IoT Node, IoT Data Acquisition, IoT Visualization, dan develop on embedded system with FVR, AVR, or Arduino, Raspberry, and integrated with IoT. Ini nggak apa-apa ya, mungkin karena kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kadang-kadang susah-susah gampang. Yang jelas kita akan mempelajari mengenai apa itu embedded system dan apa itu IoT. Nah, perangkatnya, Mas sama Mbak, seluruh perangkatnya nanti kita akan sediakan. Kebetulan di lab 1231, kita banyak sekali perangkat-perangkat seperti ini.
Ya, kita akan membagi perangkatnya menjadi dua bagian, yaitu hardware dan software. Ya, hardware atau perangkat keras yang kita pakai di antaranya ya Xmega, lalu Xmega A3BU, Xmega A3BU dan tambahannya, lalu Arduino dan sensor-sensor serta aktuator. Lalu khusus untuk software, kita akan menggunakan Atmel Studio sebagai integrated development platform. Nah, jadi nanti kita coba pakai Atmel yang sudah disediakan oleh AVR. Ya. Lalu juga kita akan khusus kalau kita menggunakan Arduino, kita akan menggunakan Arduino IDE, yaitu open source hardware dan software company. Ya. Lalu juga ada beberapa, kalau yang Raspberry nanti silakan ya kita open aja karena kita banyak sekali alat yang bisa kita gunakan. Dalam membangun sebuah embedded system kita pun perlu mendesain terlebih dahulu sketsa 3D dari sistem yang kita bangun dan kita rancang menggunakan software Tinkercad, CAD-CAM lah seperti itu, tapi buat untuk ini ya. Itulah kurang lebih sekilas dari ini. Lalu mengenai buku referensi, kuliah ini menyarankan ya kita mempunyai buku referensi. Yang pertama karena kita orang computer science, maka kita akan dilihat dari Embedded Software Primer. Pengarangnya David E. Simon yang membahas konsep fundamental embedded system. Kemudian ditunjang dengan referensi terkait embedded dan real-time operating system. Ditambah lagi dengan Internet of Things, yaitu bukunya Challenge, Advance, and Application. Di luar ketiga buku itu, ada buku-buku pendukung, yaitu produk dari tim kami, ya, dari Lab 1231. Ya, saya dan tim telah berkecimpung lama ya, lumayan lama lah. Bahkan hampir 20 tahun ya. Dari semenjak saya magister itu selalu membuat alat. Saya lulus magister itu tahun 98. Berarti 20 tahun lebih ya. Kita berkecimpung lama dan mengembangkan berbagai aplikasi dan untuk sistem berbasis embedded system. Di antaranya kami kemas dalam 3 buku, ini contoh nih buku produk ya, yaitu implementasi embedded system menggunakan BeagleBoard, lalu RTOS, teori dan aplikasi, ya, dan yang lainnya lagi. Kita gabung secara IoT menggunakan integrated traffic system, dikombinasikan dengan CCTV, dan seterusnya. Bahkan, ya pencapaian kita ini ya, di panggung nasional ini kita sering sekali mendapatkan penghargaan di pertandingan ya. Mungkin yang kenal apa tuh namanya, Gemastik ya. Ya, kita sudah dapat 6 emas dan 2 perak. Salah satu produknya adalah gabungan dari embedded system, IoT, dan AI. Jadi sebagai penutup ya, Mas dan Mbak, ya kuliah ini akan menjelaskan sesuatu yang up to date, yang akan juga sangat aplikasi di dunia nyata. Jadi saya berharap Mas, Mbak bisa banyak mendapatkan pengalaman. Dan kami pun juga di sini sedang belajar juga. Karena dunia komputer, ya dunia embedded system, dunia IoT, apalagi sekarang kita zamannya AI, itu akan selalu tetap berkembang. Jadi harapan saya, Mas sama Mbak, semangat untuk mengikuti perkuliahan ini. Selamat belajar, sampai bertemu di kelas online Embedded System. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.